Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan bertanya kepada Kang Mirza, apa sih yang disebut dengan jin dan apa perbedaan jin dan kodam? Oh gitu. Jadi saya akan jelaskan sedikit ya tentang perbedaan jin dan kodam. Nah, kalau menurut sampean jin dan kodam itu beda enggak? Beda. Nah, bedanya apa akan saya jawab ya secara rinci dan singkat jelas ya. Jadi perbedaan antara jin dan kodam itu yang pertama, jin itu berasal dari api. Ya, jin asalnya dari api. Jadi Allah menciptakan jin dan manusia dari tanah, kalau jin dari api. Nah, sedangkan kodam ya itu tercipta dari sebuah amalan lelaku tirakat ya seseorang tadi ya. Jadi misalkan kalau seseorang itu ingin memiliki kodam, jadi orang tersebut harus melakukan sebuah puasa atau amalan-amalan tertentu. Nah, itu maka akan hadirlah sebuah kodam. Jadi membaca amalannya ya ada dari anjuran para ulama atau guru ya. Tuh. Jadi seperti itu. Jadi sangat beda antara jin dan kodam. Nah, cuma yang sama itu sama-sama makhluk gaibnya, ya kan? Ya, itu. Biasanya jin itu hawanya panas, tapi nggak pasti lah ya. Tapi kebanyakan jin itu hawanya panas. Nah, kalau kodam itu ada yang panas, ada yang dingin. Itu kodam. Nah, wujudnya macam-macam ya, tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Jelas ya perbedaannya. Apalagi yang udah jelas? Udah jelas ya? Jadi itu saja kesimpulannya. Jadi antara jin dan kodam itu beda. Bedanya dari segi tadi, dari sumber ya, sumbernya beda. Jadi kalau orang jin itu juga ada yang muslim, ada yang kafir, ya enggak? Ya. Nah, sedangkan kodam itu kodam dari sebuah amalan. Misalkan kodam itu juga ada yang muslim, ada yang kafir. Kenapa seperti itu? Misalkan ajian apapun yang dibaca itu kan dari misalkan ajian Jawa ya, dibaca itu juga bisa muslim, bisa kafir. Nah, gimana cara membedakannya? Jadi ya tergantung tadi yang ngisi, ya yang melakukan amalan tadi. Jika diawali dengan membaca syahadat, kemudian sholawat, maka kodam itu akan muslim. Tapi tanpa diawali dengan syahadat sama sholawat, nanti kodam itu bisa jadi kafir, gitu ya. Gitu. Jadi sudah sangat jelas dari perbedaan antara jin dan kodam. Oke, jelas ya. Barangkali ada unek-unek selain ini, apalagi Tentang iblis. Oh, iblis itu juga bangsa jin ya. Iblis bangsa jin juga, tapi kelasnya itu masih tinggi iblis daripada jin. Jadi iblis itu kena apa? Iblis itu bangsa gaib yang sifatnya sangat murka ya, itu. Tapi iblis pun juga pernah masuk surga, iya enggak? Iya. Kenapa? Kok bisa? Karena dia melanggar. Dia masuk surga karena melanggar. Loh, awalnya iblis itu asal muasalnya kan masuk surga sebelum ada manusia. Sebelum dunia diciptakan, aslinya iblis itu kan di surga, penduduk surga. Kemudian akhirnya dia durhaka, murka sama Allah, akhirnya dilempar ke neraka, ya kan? Tuh. Iya enggak? Iya. Nah, silakan untuk pengetahuan ini bisa cari sumber yang lainnya. Saya tidak menjelaskan secara rinci ya. Ya. Jadi iblis itu juga makhluk gaib ya. Apakah iblis juga bisa ditarik? Juga bisa. Biasanya iblis itu digunakan orang-orang melukai orang. Misalkan santet ya. Jadi orang menarik bangsa jin, iblis
pokoknya bergejal-gejal seperti itu, dikumpulin jadi satu, kemudian diserang ke satu orang. Itu biasanya santet ya seperti itu. Ada yang iblis, lainnya macam-macam, pokoknya bangsa seperti itu. Intinya bangsa-bangsa yang keras itu ya. Jadi sedulur semuanya itu adalah biasanya santet-santet yang dikirimkan ya memakai sebuah iblis dan cincin kafir seperti itu. Jadi sedulur kalau misalkan diancam seseorang, sedulur nggak perlu takut ya, karena bangsa seperti itu ya tidak ada yang bisa mengalahkan Allah, ya kan? Jadi itu makhluk Allah juga. Jadi sedulur nggak perlu takutlah sama Allah, nggak usah takut sama makhluk seperti itu. Misalnya gimana kalau nolak seperti itu? Ya, sedulur hati pasrahkan kepada Allah. Kalau sampai udah pasrah, ikhlas kepada Allah, nanti Allah sendiri yang mengembalikan. Itu kuncinya. Ya, jelas ya. Jadi sedulur tetap melakukan apa yang diperintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang. Gitu ya. Jangan lupa sedulurku tetap perbanyak zikir, memperbanyak sholawat dan sedekah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini bermanfaat untuk sedulur semuanya. Terima kasih.